Ya, kembali di Net 17, Zizi, seperti kita ketahui Ratu Atut ini kan terjerat banyak kasus, tapi dia ditahan oleh KPK beberapa saat yang lalu ini dalam kasus suap pemilu kada Banten, Lebak Banten. Betul, ada juga kasus yang menjerat itu adalah bansos dan juga alat kesehatan. Dan sudah ada rekan kami Rifan Dwi Astono dari KPK yang akan melaporkan keadaan saat ini. Bagaimana Rifan? Zizi, saat ini saya sudah bersama dengan kuasa hukum dari tersangka Ratu Atut Hosiah yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus suap sengketa Pilkada Lebak Banten. Dan Pak Firman, langsung saja, sebetulnya bagaimana reaksi dari Atut sendiri ketika mengetahui bahwa dirinya akan langsung ditahan hari ini pasca pemeriksaan? Ya, saya mendapatkan informasi, saya duga tentu sejak awal berangkat memang setiap orang pasti menghadapi kondisi psikologis ya. Itu naluri seorang buat. Dia merasakan sesuatu yang agak berbeda ketika mau berangkat tadi. Ya, tapi kami percayakan bahwa KPK akan melakukan pemeriksaan secara transparan dan fair, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bu Atut untuk memberikan penjelasan. Itu harapannya. Tapi kenyataan hal tersebut tidak terjadi pada hari ini. Ya, saya boleh mengatakan sebagai penasihat hukum, substansinya belum diperoleh, tetapi semangat menahannya jauh lebih tinggi. Tapi ya, kalau itu merasa memang kewenangan KPK, kita bisa apa? Tetapi sekali lagi saya sampaikan, kami mempersoalkan dan bertanya-tanya kenapa ada lompatan prosedural yang demikian cepat, ya terkait dengan seolah-olah Bu Atut ini seorang yang tidak mudah ditemui atau tidak kooperatif. Padahal selama ini tidak ada satu sisi pun ruang Bu Atut untuk tidak membantu proses penegakan hukum di KPK. Semua kebutuhan informasi, penjelasan yang diperlukan Bu Atut tetap di tengah kesibukan beliau berikan. Tapi ya bagi kami sebagai penasihat hukum, kalau ini yang ini yang kemudian dilakukan oleh KPK sekedar menahan, kemudian persoalan substansi belakangan, ya kami sempat berpikir lain, gitu. Berarti memang klien kami ini ditarget-target, ya kan? Tapi Pak, itu kan sebetulnya kejadian seperti ini setelah dijadikan tersangka kemudian ditahan itu tidak pertama kali, tidak hanya Bu Atut. Apakah dari kuasa hukum melihat ini ada diskriminasi? Begini, tentu seseorang yang ditetapkan status tersangka itu kan konsekuensi yuridisnya ada, bahwa dia ditetapkan sebagai orang yang ya secara awal ya ada tuduhan atas kesalahannya. Tentunya secara logika harusnya kesempatan untuk memberikan penjelasan jauh lebih besar, ya kan? Apalagi kalau pada hari pertama dipanggil Ibu Atut mau datang, mestinya kan motivasi semacam ini yang perlu dijaga, begitu loh. Beliau masih ingin memberikan penjelasan, ya. Kami menduga kenapa perlu mendatangkan Bu Atut pada hari ini dengan cepat ketika ditetapkan sebagai tersangka, artinya ada persoalan-persoalan yang masih perlu dijelaskan. Tapi kalau hari ini datang dan kemudian melakukan penahanan, presumption of guilty, praduga bersalah sudah dilakukan terhadap klien kami. Ya, bukan presumption of innocent, praduga tidak bersalah, tapi presumption of guilty sudah dilakukan. Kemudian ya, tentang kasus sendiri, apakah ini sebetulnya setelah pemeriksaan barusan, apakah juga KPK menelusuri tentang keterlibatan Bu Atut dalam Kalkes Banten? Itu yang kita tanyakan. Ya, pada hari ini klien kami sendiri diperiksa kesehatannya. Kalau orang diperiksa kesehatannya, substansi hukumnya saja masih jauh. Artinya secara personal seseorang belum layak untuk diperiksa. Mestinya diberikan kesempatan untuk diberikan kesempatan untuk dipanggil kedua kalinya untuk memberikan penjelasan. Ini tidak. Tapi ya kan? Memang tadi tidak diperiksa mengenai Alkes Banten, Pak? Iya, tidak. Langsung pemeriksaan terhadap belum mencakup pemeriksaan menyangkut substansinya sudah dilakukan penahanan. Lantas apa yang akan dilakukan tim kuasa hukum untuk hal ini? Ya, tentu kami akan berpikir keras. Bagi kami ada persoalan terkait dengan lompatan prosedural yang menurut kami agak berlebihan dalam menangani kasus Bu Atut. Terima kasih Pak Firman atas waktunya. Dan Tommy dan Zizi, memang saat ini Atut sudah dibawa oleh tim KPK untuk ditahan di rutan Pondok Bambu Jakarta Timur karena di sana memang merupakan rutan khusus wanita. Dan untuk saat ini sendiri memang untuk kondisi demonstran di KPK sudah membubarkan diri secara damai seperti yang mereka rencanakan dari awal. Ya, Tommy dan Zizi.